Sherly Juanda lahir di Ambon pada 8 Agustus 1982, yang merupakan Gubernur Maluku Utara sejak tahun 2025 hingga sekarang. Beliau dikenal sebagai Gubernur perempuan pertama Maluku Utara dengan sebutan pemimpin yang turun ke bumi dan pro masyarakat. Berikut adalah prestasi yang dimiliki oleh Sherly Juanda. Yang pertama, termasuk 5 gubernur dengan kinerja terbaik di tahun 2025. Kemudian beliau diangkat menjadi Duta Nasional Pos Bantuan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia. Dan beliau juga mendorong pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, khususnya BPS Maluku Utara. Beliau merupakan salah satu tokoh yang memiliki core values berakhlak. Apa itu core values berakhlak? Berorientasi pelayanan, komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan bersama. A. Accountable, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. K. Kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapasitas. H. Harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. L. Loyal, setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, serta menjaga nama baik instansi dan negara. A. Adaptif, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. K. Kolaboratif, terbuka untuk kerjasama dengan berbagai pihak. Nilai berorientasi pelayanan. Tidak seperti umumnya pemimpin baru yang memulai gebrakan dengan membangun infrastruktur fisik, Gubernur Sherly lebih memilih untuk membenahi ruang mesin pemerintahan. Prioritasnya adalah memastikan 3 pilar, yaitu pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Salah satu aksinya adalah mencabut semua pungutan dan iuran komite sekolah di SMA, SMK, dan SLB. Tujuannya adalah untuk memastikan agar tidak adanya lagi anak-anak yang putus sekolah karena faktor ekonomi. Dari kebijakan yang telah dilakukan sudah mencerminkan nilai berorientasi pelayanan karena beliau sudah memahami dan memastikan kebutuhan dari masyarakat. Nilai akuntabel. Gubernur Maluku Utara ini tidak hanya mengucapkan janji-janji manis saja, tetapi menunjukkan aksi nyata dari kebijakan yang telah menjadi perencanaannya, seperti yang diucapkan pada pidato pertamanya pada acara serah terima jabatan. Isinya bahwa beliau akan menerapkan pendidikan gratis pada 100 hari pertamanya. Terbukti bahwa program ini sudah dapat dicapai. Hal ini menunjukkan sikap akuntabel dari Gubernur Maluku Utara ini karena dapat dipercaya dan bertanggung jawab pada apa yang telah menjadi perencanaannya. Nilai kompeten. Gubernur Sherly Juanda terus belajar dan mengembangkan kapabilitas dirinya untuk dapat memimpin sebagai Gubernur Maluku Utara. Hal tersebut tercermin dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di berbagai daerah di Maluku Utara. Gubernur Sherly fokus kepada sektor pendidikan dan kesehatan. Beliau melakukan realisasi yang dapat meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan pelayanan publik. Beliau juga membentuk beasiswa dan pendidikan yang berkualitas. Beliau meluncurkan program beasiswa bagi 1.000 siswa lulusan SMA. Siswa lulusan SMA dapat melanjutkan ke perguruan tinggi yang terakreditasi B. Nilai harmonis. Gubernur Sherly sangat peduli dan menghargai setiap perbedaan. Hal ini ditujukannya sebagai Gubernur Maluku Utara dengan inti dari gaya kepemimpinannya yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Gaya kepemimpinan Gubernur Sherly dicirikan sebagai turun ke bumi atau dekat dengan rakyat. Ia secara rutin terjun langsung ke pasar, desa, dan rumah warga untuk mendengarkan aspirasi dan keluhan. Kampanyenya juga melibatkan pemimpin agama, masyarakat adat, dan asosiasi pemuda untuk memastikan semua pihak merasa dihormati dan dilibatkan. Sherly Juanda memiliki nilai loyalitas yang tinggi terhadap kepentingan bangsa dan negara, tercermin dari komitmennya yang kuat untuk mengabdi kepada negara dan kesejahteraan rakyat Maluku Utara, bahkan dalam situasi yang sangat sulit. Loyalitas beliau bukan hanya sekedar kepatuhan, melainkan pengabdian tulus yang diwujudkan melalui tanggung jawab moral dan amanah Presiden. Beliau menyatakan siap mengabdi sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Presiden dan tanggung jawab moral kepada masyarakat. Hal ini mencerminkan loyalitas beliau terhadap ideologi negara dan pemerintah yang sah. Beliau mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Sherly Juanda terus berinovasi dan antusias dalam menghadapi atau memimpin perubahan, tercermin dalam upayanya untuk memodernisasi birokrasi, mengadopsi teknologi digital, dan merespon kebutuhan masyarakat dengan cepat di Maluku Utara. Beliau berkolaborasi dengan penyedia layanan seluler untuk mempercepat konektivitas digital dan menghilangkan area blank spot.
Ini adalah salah satu upaya beliau untuk memastikan pemerintah desa dapat berinteraksi dan melayani melalui platform digital, menunjukkan antusiasme untuk mengatasi tantangan geografis dan solusi teknologi. Di tengah keterbatasan anggaran, Gubernur Maluku Utara Sherly Djuanda Laos mengambil langkah berani dan berbeda. Alih-alih menyetujui anggaran 1,7 miliar yang hanya untuk identifikasi jalan rusak, ia justru menolaknya. Sebagai gantinya, ia mengajak masyarakat melapor lewat media sosial dan formulir online. Langkah sederhana ini ternyata berdampak besar. Lebih dari 270 laporan jalan rusak berhasil dikumpulkan hanya dalam waktu singkat. Dengan cara ini, pemerintah bisa mendapatkan data yang cepat, akurat, dan hemat anggaran. Sebuah bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat bisa menghadirkan solusi yang nyata. Demikianlah sosok Gubernur Maluku Utara, Sherly Djuanda Laos. Melalui keteladanan beliau yang selalu menerapkan nilai-nilai berakhlak, kita diajak untuk senantiasa menjaga integritas, profesionalitas, dan semangat layanan demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, berdaya saing, dan berorientasi pada masyarakat.